Saya akan bacakan ayatnya, itu diambil dari Mazmur 1 ayat 1-3. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mencoba mengerti mengenai apa yang Tuhan katakan. Karena dalam posisi kita pada hari ini, saya merasa sebagai manusia kayaknya kita udah kehabisan kehabisan ilmu gitu. Semua hal yang kita coba untuk bertahan sepertinya mentok semua. Tapi firman Tuhan katakan, barang siapa yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi artinya kita harus belajar untuk bertahan dalam segala keadaan. Nah, saya tertarik sekali dengan kata bahagia. Kenapa saya tertarik dengan kata bahagia? Karena tiap kali saya baca kata bahagia, selalu ada kata lah di belakangnya. Jadi sepertinya Tuhan tuh berkepentingan untuk kita bahagia. Hanya mungkin karena kita jarang membaca ayat ini atau jarang memperhatikan, sehingga kita tidak memperhatikan. Tapi yang dituliskan di Matius 5, yang dituliskan di Mazmur 1, dan yang lain-lainnya, selalu ada kata berbahagialah. Berbahagialah. Jadi saya berpikir kalau gitu, kan ada kata lah, itu sebenarnya kata perintah. Perintah yang sopan. Ambillah, datanglah, marilah. Itu kata panggilan yang sopan bentuknya. Jadi Tuhan mempersilahkan kita untuk bahagia. Tapi seringkali kita membayangkan kayaknya susah untuk bahagia. Saya ingat kisah yang berkali-kali saya ceritakan, dan mungkin saudara juga pernah dengar, kisah tentang Elvis Presley. Yang ketika ditanya cita-citanya apa, dia bilang dia punya 3 cita-cita. Yang pertama pengen jadi kaya sekali, yang kedua pengen terkenal sekali, dan yang ketiga pengen jadi bahagia sekali. 2 yang pertama kita tahu itu sudah tercapai. Tapi ketika wartawan tanya, bagaimana dengan yang ketiga? Dia bengong dan dia bilang, yang ketiga ini misteri. Saya juga nggak ngerti kenapa setelah saya kaya dan punya uang, ternyata saya tidak bahagia. Saya suka dengan satu kata-kata tagline, bahagia itu sederhana, yang saya gunakan untuk judul khotbah saya malam hari ini. Karena setelah saya pelajari, ternyata memang sederhana. Kalau nggak sederhana, Tuhan nggak mungkin nyuruh kita untuk bahagia. Kalau ternyata bahagia itu sulit, Tuhan nggak akan suruh kita bahagia. Karena dia tahu bahagia itu merupakan hal yang mutlak harus kita perlukan. Tuhan mau kita bahagia. Dan Tuhan mau kita mendapatkan bahagia itu. Jadi bukan hanya dia mau kita bahagia, tapi juga mengalami dan memiliki kebahagiaan itu. Tapi sayangnya, banyak orang yang tidak tahu caranya. Sampai Elvis Presley pun menyebutnya sebagai misteri. Di dalam hari-hari ini, saya terus berpikir, apa yang bikin rahasia supaya bahagia? Sampai ketika saya membaca Mazmur 1, saya baru kaget. Kalau sudah baca di sini di Mazmur 1, kalau saya tanya, dulu mana? Dulu mana nih? Bahagia dulu atau sukses dulu? Yang mana yang lebih dulu? Kalau Anda baca di Mazmur 1, mana yang lebih dulu? Bahagia dulu atau sukses dulu? Kalau Anda tanya sama orang lain di luar sana, para pengusaha atau orang-orang yang bekerja, mereka berpikir gini, kalau saya pasti mau sukses dulu. Kalau saya sukses, saya bahagia. Jadi memang bayangan kita semuanya, kita selalu berpikir, saya pengen sukses, saya pengen kaya. Kalau saya kaya, saya pasti bahagia. Nah, buktinya Elvis Presley nggak bahagia. Bahkan ada satu orang yang mengatakan satu kisah yang menarik sekali. Namanya Femi Otedola. Femi Otedola ini jutawan minyak dari Nigeria. Jutawan minyak. Dia mengatakan,
ketika saya berhasil mengumpulkan uang banyak. Pada waktu itu saya bahagia. Tapi, kata Femi Otedola, hanya sebentar. Jadi bahagianya bahagia, tapi hanya sebentar. Sama seperti orang yang bekerja ketika gajinya naik, dia bahagia. Tapi sebentar. Sama ketika orang yang bisnis, ketika dia beruntung, bahagia. Wah, pulang senang sekali karena keuntungannya bertambah, yang berarti pundi-pundi uangnya akan bertambah. Tapi sebentar. Ada orang beli mobil baru, bahagia sekali. Tapi sebentar. Femi Otedola pun juga demikian, dia mengatakan ketika aku mulai kehilangan kebahagiaan, aku mulai mengkoleksi barang-barang mahal. Dibeli jam mahal, mobil mahal, karena dia punya uang, nggak ada masalah toh. Dia beli rumah yang besar. Pada waktu dia beli, semua dia bahagia. Tapi sebentar. Jadi dia mulai bingung. Kenapa? Bahagianya bisa, tapi kok cuma sebentar. Puncaknya, saudara, puncaknya. Ketika dia ditunjuk oleh pemerintah Nigeria untuk memegang pasokan 95% pasokan minyak Nigeria. Bayangkan, pasokan minyak Nigeria dipasok oleh Femi Otedola. Ketika dia dapatkan itu, bahagia nggak dia? Bahagia. Salah kalau Anda bilang tidak bahagia. Dia bahagia. Tapi sebentar. Jadi kalau Anda bilang gini, saya kalau kaya saya bahagia loh. Betul, nggak salah. Nggak salah. Tapi sebentar. Atlet, ya, seorang atlet olahragawan, dia kepengen sekali menang. Kalau menang dia bahagia. Menang. Bahagia, betul. Tapi sebentar. Jadi bahagia ini membingungkan sekali. Jadi banyak orang pikir, kenapa ya bahagia ini jadi satu misteri? Udah kaya, sukses, semua, tapi nggak bisa bahagia terus. Nah, salahnya di mana? Karena kita punya konsep yang salah. Firman Tuhan katakan, ya, di firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi kalau ditanya, caranya bahagia gimana? Tuhan jelas sekali punya konsep yang jelas. Dia bilang orang yang bahagia itu, kasarnya atau intinya, dia akan bertindak, mengambil keputusan, berjalan, dan menjalani hidup, bukan berdasarkan kata orang, tapi berdasarkan apa kata Tuhan. Karena kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan malam. Dia renungkan. Ini saudara, kalau masuk kamar saya, di tembok, di mana-mana ini firman Tuhan semua. Saya udah kehilangan cara untuk bahagia, kecuali lewat firman Tuhan. Begitu saya baca firman Tuhan, saya punya ketenangan. Saya punya keyakinan bahwa Tuhan itu mengasihi saya, dan saya bisa mengucap syukur untuk apa yang Dia percayakan pada hari ini. Saya tidak pernah berharap kebahagiaan saya tergantung pada sesuatu yang saya belum terima. Enggak. Tapi saya belajar menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Dan based on that, saya mencoba. Bukan saya mencoba, tapi saya mengimani untuk saya bisa bahagia. Jadi aneh sekali ketika Anda mulai memutuskan untuk bahagia. Jadi bahagia itu, ingat, pertama adalah keputusan. Jadi kalau Anda buat satu keputusan yang pertama, saya mau bahagia. Caranya gimana? Mendengar apa kata Tuhan lebih daripada apa kata manusia. Jadi pada hari ini Anda lebih memperhatikan apa kata orang, tanya, ini kira-kira COVID kapan selesainya ya? Oh, kata menteri ini segini. Oh, kata ini gini. Kalau uang kira-kira investasi dulu. Oh, kata si ini gini. Tiap kali kita bergantung pada apa kata orang, karena kita nggak tahu tuh bisa orang fasik, bisa orang berdosa, bisa pencemooh, apalagi kalau suka kumpul dengan orang-orang yang jelek-jelekin Indonesia lah, yang jelek-jelekin Jokowi lah, dan seneng dengerin di situ, saya yakin saudara nggak akan bahagia. Saya udah nggak mau lagi denger kayak gitu-gitu. Saya nggak mau aja dengerin, wah ini gosip man. Nggak mau saya denger. Nggak mau aja. Pokoknya kalau ada orang datang ke sini,
Pak Anda sudah tahu belum? Ini gini, ini lucu banget nih. Ada insinyur Jepang ya, dia gini. Kalau orang Jepang gini, kalau orang Amerika gini, orang Indonesia gini. Selalu yang dijelekin Indonesia. Saya nggak mau dengar aja. Saya bilang, stop. Maaf, saya nggak suka kalau Indonesia jelek-jelekin. Itu namanya mencemoohkan negeri saya nggak mau. Saya berdoa siang malam supaya Indonesia diberkati Tuhan. Saya berdoa siang malam supaya Indonesia menjadi negeri yang jaya. Saya berdoa siang malam supaya Indonesia menjadi Indonesia yang makmur, gembang limpah laut jinawi. Saya nggak mau bilang Indonesia jelek. Kalau Anda nggak suka dengan apa kata saya, kenapa Anda tinggal di Indonesia? Kalau Anda tinggal di Indonesia, berdoalah untuk bangsa di mana engkau ditempatkan. Karena damainya itu damaimu. Sejahteranya, sejahteramu. Doakan. Jangan kumpul dengan para pencemooh. Saya nggak mau aja udah. Saya udah masuk kelompok WhatsApp, begitu ada yang konyol-konyol, saya buang. Saya coret, saya hapus, saya delete. Dan saya tidak akan ketawa kalau mendengar orang menjelekan Indonesia. Saya tidak akan ketawa. Orang mengolok-olok Jokowi, saya tidak akan ketawa. Saya tidak akan ketawa. Dan saya tunjukkan muka saya marah. Dan saya bilang, kalau kamu nggak suka dengan bangsa ini, kenapa kamu tinggal di sini? Kalau kamu stay di sini dan tahu Tuhan tempatkan di sini, firman Tuhan katakan, berdoa untuk bangsa di mana engkau ditempatkan, karena sejahtera bangsa itu sejahteramu. There is no other choice. My brother, nggak ada pilihan lain. Kalau engkau ditempatkan di sini, berdoa untuk kebaikan. Jangan dengar apa kata orang. Dengar apa kata Tuhan. Kebahagiaan itu keputusan. Untuk katakan tidak, saya hanya mau dengar apa kata Tuhan. Dan mulai cari kehendak Tuhan untuk bangsanya. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Suka baca. Suka. Jadi kalau Anda pada hari ini bilang, saya suka baca firman Tuhan, Pak Andreas. Tapi kalau bangun tidur, saya kepikiran, waduh, kok saya belum dapat duit ini. Artinya Anda lebih suka uang daripada firman Tuhan. Kalau bangun tidur, kebayangnya, aduh, sehari mau makan apa. Artinya makanan itu lebih kuat pengaruhnya daripada firman Tuhan. Kenapa sih nggak renungin firman Tuhan dulu? Pikirin dulu renungan. Bahkan firman Tuhan bilang bukan hanya sebentar, siang malam dipikirin, direnungkan. Karena itulah satu-satunya sumber kehidupan kita. Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin keputusan Anda itu tidak salah. Anda pasti bahagia. Apa yang terjadi? Kamu akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Subur. Kemudian berbuah pada musimnya. Dan yang hebat apa? Ketika musim kering, daunmu tidak akan layu. Digoncang, gimana tetap tahan. Di tengah-tengah kondisi susah, tetap bertahan. Dan yang hebat apa? Ayat yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya. Ngomong bersama dengan saya saat ini. Berhasil. Hebat kan? Jadi bahagia dulu atau berhasil dulu? Bahagia dulu. Tapi susah kan kita bayangin, kenapa bahagia dulu? Karena Anda bikin keputusan salah. Bahagia itu keputusan. Anda harus buat keputusan, saya mau bahagia karena Tuhan, bukan karena yang lain. Carilah kehendak Tuhan. Kalau Anda buat keputusan yang benar, maka engkau akan melihat kebahagiaan itu menjadi hal yang bisa kau alami. Dan yang kedua yang kau butuhkan setelah engkau buat keputusan itu apa? Belajar mengucap syukur. Kenapa belajar mengucap syukur? Karena kita tahu Tuhan nggak pernah salah. Apa yang kau diizinkan terjadi itu adalah pokok dasar kita bisa bahagia. Mengucap syukur dong. Orang kan salah. Aduh, saya nggak bisa mengucap syukur nih Pak Andreas. Kenapa? Karena kerjaan saya lagi nggak bagus. Loh kok gitu? Untung masih punya kerjaan. Untung. Nggak bagus masih untung. Masih ada kerjaannya. Waduh, tapi saya nggak punya kerjaan. Masih untung nggak punya kerjaan, masih bisa hidup. Nggak mikir ya? Nggak punya kerjaan tuh masih hidup tuh nggak bisa mengucap syukur. Heran saya. Orang nggak punya kerjaan masih bisa hidup, bisa makan, nggak bisa mengucap syukur. Heran saya. Kok bisa ya? Anda nggak tahu bahwa Tuhan bisa cukupin saudara. Heran saya. Kalau ada orang nggak punya kerjaan, masih bisa makan, tapi nggak bisa mengucap syukur. Heran saya. Kok bisa ya? Hatimu tuh dari apa sih? Sampai bisa makan, nggak punya kerjaan, nggak bisa mengucap syukur. Keterlaluan.
sangat keterlaluan. Yang ketiga, kalau kita mau bahagia, belajar untuk memberi. Maka firman Tuhan bunyinya gini lagi, lebih berbahagia, apa namanya, memberi daripada menerima. Jadi, aneh banget bahagia. Memberi malah bahagia. Orang makanya pada hari ini, Warren Buffett, Bill Gates, semua berlomba-lomba untuk memberi. Karena mereka sudah nggak tahu lagi caranya bahagia gimana. Ketika mereka memberi, mereka bahagia. Kembali ke orang yang namanya Femi Otedola. Di tengah-tengah kekayaannya 95% dia memasok minyak di Nigeria. Dia nggak bahagia. Satu kali temannya bilang begini, Femi, ada 200 anak. Di Nigeria itu banyak kerusuhan. 200 anak yang membutuhkan kursi roda. Dan mereka nggak punya uang. Kamu mau nggak bantu 200 kursi roda? Femi Otedola itu orang kayanya nggak ketulungan. Dia bilang dengan gampang, oke, 200 nggak ada masalah. Dia panggil sekretarisnya, siapkan uang, kasih tuh sama teman saya itu. Suruh beli 200 kursi roda. Yang paling bagus, yang kualitas yang paling bagus. Jangan yang second grade, first grade, the best. Kursi roda, kasih sama 200 anak itu. Dan temennya bilang, terima kasih, tapi kalau gitu caranya saya nggak setuju nih. Loh, kamu kurang apa lagi? Udah saya kasih kursi roda, masih nawar-nawar. Enggak, saya dipesanin, harus kamu sendiri yang datang ke sana dan kasih kursi roda itu. Si Femi bilang, sorry man, gue sibuk, sorry guys, gue sibuk banget nih. Tapi si temennya bilang, kalau enggak ya nggak usah kasih. Kalau lu mau kasih sendiri. Itu pesannya begitu, kamu harus datang sendiri. Ya karena si Femi Otedola pikir ya apa salahnya lah, akhirnya dia datang. Waktu dia datang, dia berikan kursi roda. Ketika dia lihat muka anak-anak itu menerima kursi roda dengan senyum, mereka ada yang kakinya cuma satu, ada yang 2 kaki yang tapi dalam keadaan tidak berdaya. Terharu dia. Dia bersyukur, tiba-tiba dia mulai bersyukur lihat 2 kaki yang sehat. Dia bersyukur lihat tubuhnya yang lengkap. Dan dia bersyukur melihat kemampuan dia, Tuhan berikan supaya dia bisa beli kursi roda. Dia heran. Dia senang sekali. Rupanya waktu dia lihat orang lain, dia baru bisa mensyukuri keadaan dia. Saudara harus banyak piknik, saudara. Kalau saudara mau bersyukur lihat kondisimu, pikniklah, jalan-jalan. Lihat, orang lain banyak yang lebih susah dari saudara. Tapi yang paling menyedihkan, bukan paling menyedihkan, paling mengharukan, yang paling menyentuh hidupnya, ketika Femi Otedola, ada satu anak pakai kursi roda yang baru datang ke dia, dan dia bilang, Om, boleh nggak saya foto bareng Om? Oh, boleh. Tapi sebelum foto, saya pengen lihat muka Om, boleh nggak? Buka dong kacamatanya, karena Femi Otedola pakai kacamata. Buka dong kacamatanya, dia buka kacamatanya. Kemudian anak-anak itu lihat wajahnya Femi Otedola, dia lihat terus. Terus Femi bilang, ada apa nak? Kenapa nak? Dan anak tuh melihat terus. Dan dengan lirih anak tuh bilang begini, Om, saya lagi menghafalkan wajahnya Om. Supaya nanti kalau di surga, saya akan ketemu Om, dan saya akan ngomong sekali lagi, terima kasih Om buat kursi rodanya. Jadi saya nggak mau salah ngomong. Saya akan hafalin muka Om. Nanti kalau di podcast saya minta fotonya, saya mau hafalin. Supaya nanti di surga saya akan ngomong sekali lagi, terima kasih Om. Femi Otedola nggak tahan sebenarnya. Dia langsung ambil wajahnya, dia balik begini. Dia nangis. Dia lari ke mobil, dia nangis. Untuk pertama kalinya, dia bahagia. Bahagia bukan dimulai dari punya uang. Bahagia dimulai ketika kita mulai memberi. Bahagia dimulai ketika kita mengucap syukur. Bahagia itu sebuah keputusan yang kita buat untuk mendengar apa kata Tuhan. Saudara, pada hari ini ada banyak orang yang sulit bahagia. Karena aneh-aneh aja gitu bunyinya. Berbahagialah orang yang miskin dapat Allah. Miskin kok bahagia?
Berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita kok bahagia? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kok lemah lembut tuh bahagia? Nggak suka orang sekarang, nggak suka kelihatan lemah lembut. Lemah itu konotasinya lemah gemulai, kalah lemah. Berbahagialah yang lapar dan haus, nggak bisa. Kayaknya nggak bisa masuk di sini. Akibatnya, bahagia itu makin jauh dari hidupmu. Pada firman Tuhan katakan simpel sekali. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Artinya ketika kita ada bersama Tuhan, betul-betul kita nggak punya apa-apa. Saudara pernah dengar kisahnya nggak sih? Orang yang kaya raya, punya semuanya. Tadi saya diceritakan oleh teman saya. Orang kaya raya dari Surabaya, yang dia punya pabrik oksigen dan punya semuanya. Tapi kena COVID dia meninggal. Apakah uangnya nggak bisa tolong dia? Bisa. Tapi kenapa meninggal? Ya karena rencana Tuhan demikian. Jadi kita di depan Tuhan nothing, nggak ada apa-apanya. Apa yang mau kamu banggakan? Uangmu? Uang siapa itu? Uangmu? Bukanlah, itu uang Tuhan dipercayakan kepada aku. Keluargamu? Bukanlah, itu keluarga Tuhan yang Tuhan punya yang dipercayakan kepada aku. Nanti kamu meninggal juga nggak ada lagi. Harus dikembalikan semuanya. Uang lah, jabatan lah, semuanya tuh bukan punya kamu. Sehingga kamu mati-matian membela, saya nggak mau kehilangan satu rupiah. Itu uang siapa? Itu bukan uangmu, itu uang Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Biar Tuhan yang jaga, dia yang beri, dia yang jaga. Dia akan pelihara kita, karena dia sayang sama kita. Dia kasih itu bukan untuk bikin susah kita. Kesalahan kita, waktu kita diberkati Tuhan, kita anggap itu segalanya. Dan kita mati-matian kita pertahankan supaya itu nggak hilang. Itu yang membuat kita kehilangan bahagia. Dan akhirnya kita nggak bahagia. Waktu pertama kali saya mendengar kata bahagia itu sederhana, saya mikir apa iya bahagia sederhana. Tapi setelah saya jalani, saya baru sadar, iya betul. Bahagia itu sederhana. Kita yang bodoh. Kita yang bikin susah semuanya. Elvis Presley sayang sekali. Sampai matinya dia tidak bisa menemukan bahagia. Dan bagi dia, happiness is still mystery. Bersyukur untuk Femi Otedola. Femi Otedola akhirnya bisa bahagia. Ada satu kisah lagi yang menarik sekali, saudara. Kisah itu menceritakan mengenai seorang anak muda yang namanya John D. Rockefeller. John D. Rockefeller, pada waktu dia berusia 25 tahun, dia mengendalikan salah satu kilang minyak terbesar di Amerika. Hebatnya. Kilang minyak terbesar di Amerika, dia jadi bosnya. Pada usia 31 tahun, dia sudah menjadi penyuling minyak terbesar di dunia. Gila kan, saudara? Umur 31 tahun, dia sudah penyuling minyak terbesar di dunia. Pada usia 38 tahun, dia menguasai 90% penyulingan minyak di Amerika. Hebat. 38 tahun. Anda umur 38 tahun jadi apa? Hah? Pada usia 50 tahun, ia menjadi orang terkaya di Amerika. Amerika loh, saudara. Bukan Indonesia. Dan banyak hal hebat yang dia capai. Tapi orang nggak ada yang tahu pergumulan yang berat terjadi. Pada usia 53 tahun, tiba-tiba dia sakit. Seluruh tubuhnya sakit, linu, sakit sekali sampai dia botak, gundul. Tubuhnya linu dan semua bagian tubuhnya jadi lemah. Tubuhnya tersiksa yang sangat menyakitkan sekali. Dan ketika dia dalam keadaan seperti itu, uangnya banyak banget, saudara. Tapi satu pun juga tidak bisa dia gunakan untuk menolong dia. Dia bisa makan sup sedikit sekali, mungkin satu hari itu paling cuma 4 atau 5 sendok sup aja, dan biskuit murahan. Yang lain dia nggak bisa makan. Dia nggak bisa tidur, dia tidak bisa tersenyum, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tergeletak seperti daging, seonggok daging.
dokter pribadinya yang pinter-pinter, satu kelompok dokter yang digaji mahal untuk melayani dia, pun sudah menyerah. Dan para dokter itu mengatakan mereka sedang mempersiapkan kematian dari John D. Rockefeller, supaya matinya bisa nyaman. Dan kemudian John D. Rockefeller terpaksa harus menghadapi hari kematiannya. Ketika dia hari demi hari dia lalui, tiba-tiba dia sadar. Sementara dia nunggu hari kematiannya yang katanya tidak lebih dari setahun lagi. Tiba-tiba dia sadar, jutaan US dollar yang dia miliki, itu nggak ada gunanya. Jadi kalau ada orang yang tetap bilang kaya dulu baru bahagia, itu bodoh. Tanya sama Elvis Presley, tanya sama Femi Otedola, tanya sama John D. Rockefeller, baru dia akan kasih tahu sama kamu, salah men, salah guys, salah. Dan kemudian dia menyadari bukan hanya keuangannya, bahkan jabatannya dan kekuasaannya pun tidak bisa dibawa pergi. Dan pria yang menguasai begitu banyak bisnis yang bisa mengendalikan orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang bisa dia kendalikan. Tiba-tiba dia sadar dirinya pun tidak bisa dia kendalikan. Dan saat itu dia sadar, I'm nobody. Saya itu bukan siapa-siapa. I'm nothing. Dan saat itu dia panggil pengacaranya. Dia panggil accountant-nya. Dia tanya kekayaannya dia berapa. Dia panggil manajernya. Dia panggil pengacaranya. Dan mulai dia bagi. Coba tulis sekarang. Saya sumbangkan sekian juta US dollar untuk rumah sakit. Sekian juta US dollar untuk bikin yayasan. Sekian juta US dollar untuk penelitian obat-obatan kanker dan yang lain-lainnya. Sekian juta US dollar untuk bikin sekolahan dan universitas. Dan terus dia lakukan semua, karena dia tahu uangnya tuh nggak akan bisa dibawa pulang, nggak bisa dibawa mati, jadi dia bagi-bagikan semuanya. Dan ketika dia sedang sibuk membagi-bagikan uangnya, tiba-tiba banyak hal baru ditemukan. Penemuan penisilin, obat malaria, obat TBC, obat difteri, sekolah-sekolah yang hebat, semua hal yang dahsyat-dahsyat yang lahir dari pendidikan-pendidikan tiba-tiba mulai bermunculan. Dari harta yang dibagikan kepada dunia pendidikan, dunia kesehatan, dan dunia lainnya. Sementara dia sedang asik melihat pertumbuhan dari apa yang dia tabur, dia mulai belajar bersyukur pada Tuhan. Dia mensyukuri satu demi satu, aduh Tuhan terima kasih. Dan kemudian dia mulai punya hobi baru. Dia melayani Tuhan. Dia mulai punya hobi baru, membaca firman Tuhan. Dia mulai punya hobi baru. Bahkan hadir ke gereja sering banget. Dia sampai nyapuin gereja. Dia bersihin gereja. Dan yang lebih hebat lagi, sampai dia meninggal, dia tetap sibuk dalam pelayanan. Dan dalam suratnya, dia menulis satu hal yang bagus. Dia katakan, saya diajari untuk bekerja, tapi juga untuk bermain. Hidup saya telah menjadi liburan yang panjang dan bahagia. Hebat ya. Orang yang tadinya tidak bahagia ketika dia mulai memberi, dia bahagia. Ternyata hidup ini menjadi liburan panjang yang bahagia. Penuh kerja, tapi penuh permainan. Saya menghilangkan semua kekhawatiran dan ketakutan saya. Dan pikiran saya terarah kepada kebaikan. Apa yang harus saya kerjakan? Kebaikan apa yang saya berikan kepada orang lain? Dan tanpa sadar, saya sadari, hidup saya penuh dengan kebahagiaan. Sampai saya meninggal dunia. Saudara tahu umur berapa dia meninggal dunia? Di usia 53, diperkirakan dia hanya meninggal, hanya bisa hidup 1 tahun dan hanya sampai umur 54. Ternyata John D. Rockefeller meninggal dunia di usia 98 tahun. Dalam keadaan sehat.
Tuhan nggak pernah salah. Saya terharu, saudara. He's so good. Dia baik. Dia baik banget. Saya sayang sama dia. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Tuhan, saya berdoa untuk malam ini. Ya, setiap kami menemukan bahagia yang sederhana itu. Kami berani buat keputusan untuk lebih mendengar Engkau. Atau bukan lebih, mendengar Engkau dan bukan manusia. Kami buat keputusan untuk bersyukur untuk apa yang Kau berikan. Dan membagikan apa yang sudah kami terima kepada yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Berkati teman-temanku. Berkati aku dan keluargaku. Berkati teman-temanku dan keluarganya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.